Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan keselamatan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh dosen Ibu Rida Distiana SEMAK akan menyampaikan materi mengenai kerangka konseptual. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Dila Hasania. Adapun dua kelompok saya, anggota kelompok saya, yang pertama ada Nur Holidah dan yang kedua ada Anissa Dina Gendung Graha. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kerangka konseptual menurut FASB. Kerangka konseptual merupakan suatu kontribusi atau sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan akan mengidentifikasikan sasaran dan maksud akuntansi. Sedangkan fundamental adalah konsep yang mendasari akuntansi. Konsep yang memberikan petunjuk dalam memilih kejadian untuk dicatat, mengukur kejadian tersebut, meringkas dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan pelaporan keuangan ialah hal yang paling krusial dalam perekayasaan akuntansi. Tujuan pelaporan keuangan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, dan susunan statement keuangan. Pemakaian dan kepentingannya dalam suatu lingkungan negara, banyak pihak potensial yang dituju atau berkepentingan dan kepentingannya mereka sangat beragam. Kepentingan pemakai juga beragam, tidak hanya antar kelompok, juga dalam kelompok pemakai. Masalah penyusunan tujuan adalah menentukan siapa yang dituju dan apa ya saja kepentingannya. Seberapa luas banyak informasi yang diinginkan, apa saja sumber informasi yang tersedia, dan seberapa banyak informasi dapat dilayani melalui statement keuangan. Dengan masalah di atas, MOS menunjukkan dua pendekatan dalam penentuan tujuan penyediaan informasi laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi untuk himpunan pemakai umum yang mempunyai bermacam-macam kepentingan keputusan, atau menyediakan informasi untuk kelompok pemakai tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu yang diketahui teridentifikasi. Adapun aspek sosial tujuan pelaporan. Sebagai teknologi, pelaporan keuangan dalam suatu negara harus direkayasa sehingga tujuan sosial dan ekonomi negara tercapai. Tujuan nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk tujuan individual juga memaksimalkan tujuan utama negara. Dengan kata lain, terjadi keselarasan atau kongruensi antara tujuan perilaku ekonomi individual yang membentuk masyarakat dan tujuan ekonomi negara. Adapun 3 macam tujuan kegiatan sosial atau masyarakat sosial activity dan implikasi terhadap penentuan tujuan pelaporan keuangan, yaitu 1. Tujuan fungsional, ialah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Tujuan bersama yang kedua ialah satu atau beberapa subhimpunan tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Dan yang ketiga, ada tujuan kelompok dominan, ialah kelompok yang bersekuensi keputusan atau tidaknya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat atau anggota masyarakat.
Oke, next berikut saya Nurholida ingin menjelaskan di slide tujuan laporan keuangan versi PASB. PASB berdasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan pikiran, yaitu bahwa yang pertama, tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan yang dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang ketiga, tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasi. Oke, di sini ada karakteristik kualitatif informasi. Kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi sangat erat kaitannya dengan masalah apakah informasi suatu objek bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak pemakai yang ingin dituju. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dan dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut sebagai karakteristik kualitatif atau kualitas informasi akuntansi. Next, ada elemen statement keuangan. Elemen statement keuangan adalah makna atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasan akuntansi untuk menyimpulkan atau mempresentasi realitas kegiatan usaha suatu badan usaha sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut. Secara fisik kegiatan tersebut, secara umum elemen-elemen yang disajikan untuk mempresentasi informasi sematik adalah: yang pertama, ada aliran kas bersih masa datang ke badan usaha. Yang kedua, sumber daya ekonomi badan usaha. Yang ketiga, klaim terhadap sumber ekonomi. Ada A, entitas atau badan usaha lain, dan B, pemilik. Yang keempat, ada perubahan elemen di atas akibat transaksi, kejadian, atau keadaan. Berikut ada slide pelaporan dan statement keuangan. PASB menyatakan bahwa statement keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan mencakupi pula penyediaan informasi yang manajemen ingin sampaikan. Selain melalui statement keuangan baik, lantaran informasi tersebut wajib diungkapkan untuk memenuhi undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebiasaan maupun lantaran manajemen sendiri menganggap bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi pihak luar dan berkehendak untuk mengungkapkan secara sukarela. Berikut terakhir saya menjelaskan di slide bagian pengukuran dan pengakuan. Pengukuran dan pengakuan menentukan lingkup pelaporan keuangan yang wajib disajikan melalui seperangkat menu statement keuangan. Pengukuran measurement adalah penentuan besaran unit pengukur jumlah rupiah yang akan diletakkan pada suatu objek, elemen atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian atau keandalan untuk mempresentasi makna atau atribut objek tersebut. Atribut adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung objek tersebut. Atribut pengukuran suatu elemen atau pos adalah dasar pengukuran jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu elemen atau pos untuk mempresentasi secara tepat atribut yang ingin diungkapkan dari elemen atau pos tersebut dalam pelaporan keuangan. PSBB mengidentifikasi atribut pengukuran yang sekarang diterapkan dan masih dapat dilanjutkan penggunaannya, yaitu SPAC nomor 5 PRG 67. Yang pertama ada cost historis atau perolehan kas historis. Yang kedua ada cost sekarang. Yang ketiga nilai pasar sekarang. Yang keempat nilai terrealisasi atau pelunasan neto. Yang terakhir ada nilai sekarang atau diskunan aliran kas masa datang, present of discount value of future cash flow. Mungkin itu saja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anissa Dinar. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pengakuan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi atau penjurnalan suatu kuantitas
atau dalam jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam statement keuangan. FSAB menetapkan 4 kriteria pengakuan fundamental sebagai berikut. Yang pertama, definisi atau definition. Suatu pos harus memenuhi definisi elemen statement keuangan. Yang kedua, keterukuran atau measurability. Suatu pos harus mempunyai atribut yang berpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup. Yang ketiga, keberpautan atau relevance. Informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai. Yang keempat, keterandalan atau reliability. Informasi yang dikandung suatu pos secara tepat menyimbolkan fenomena, teruji atau terverifikasi, dan netral. Keempat kriteria di atas harus dipertimbangkan dalam konteks karakteristik kualitatif informasi, yaitu memenuhi batas atas atau benefit cost dan batas bawah atau materialitas. Bila keempat kriteria dipenuhi, masalah berikutnya adalah kapan keempat kriteria di atas dipenuhi atau kapan suatu hasil pengukuran dapat diakui. Oleh karena itu, diperlukan lagi kriteria saat pengakuan atau timing of recognition. Selanjutnya, manfaat dan keterbatasan model. Sebagai suatu model, rangka konseptual atau RK versi FHSD di atas mempunyai manfaat sebagai sumber acuan untuk mengembangkan hal yang sama untuk lingkungan atau negara yang lain. Karena konteks lingkungan yang berbeda, RK yang dikembangkan untuk tiap negara dapat sama atau berbeda, bahkan harus berbeda dengan model yang dijadikan acuan. Pengaruh RK FHSD. Dalam kenyataannya, RK FHSD mempunyai pengaruh atau dampak yang besar dalam memicu dan melandasi pengembangan RK di beberapa negara lain pada periode pengembangan atau pada periode setelah FKSASB selesai. Berbagai organisasi profesi dan badan pemerintah yang berusaha untuk mengembangkan rangka untuk negaranya masing-masing. Organisasi tersebut adalah yang A, Australian Accounting Research Foundation (AARF). Yang kedua, International Accounting Standards Committee. Yang ketiga, Canadian Institute of Chartered Accountants. Yang The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Yang UK Accounting Standards Board. Dokumen kebijakan. RK merupakan dokumen kebijakan atau politis. Oleh karena itu, bukan merupakan teori ilmiah. Sebagai dokumen kebijakan, proses penyusunannya melibatkan perdebatan atau argumen yang keputusan akhirnya dalam beberapa kasus melibatkan pemungutan suara. RKFHSB penuh dengan muatan nilai-nilai yang dianut dalam konteks lingkungan Amerika atau value laden. Validitas RK harus diuji atas dasar keefektifannya sebagai alat dan bukan atas dasar kriteria kebenaran atau dasar kriteria kebenaran atau validitas ilmiah. Karena bersifat deduktif normatif, proses perekayasaan dan penalaran itu sendiri bebas nilai adalah konteks lingkungan dan parameter yang dipertimbangkan dalam proses penalaran. Di Indonesia sudah berkembang organisasi syariah yang bergerak dalam bidang bisnis dan non-bisnis. Proses penalaran dalam penyusunan RK FHSB dapat dijadikan model untuk pengembangan RK untuk organisasi tersebut, tentu saja dengan memasukkan parameter yang berpaut. Kesimpulan dari materi di atas yaitu rangka konseptual versi FHSB merupakan suatu model hasil perekayasaan yang dapat dijadikan acuan penalaran untuk pengembangan rangka acuan baru untuk konteks lingkungan yang berbeda. Model ini dipilih karena rangka ini merupakan model pertama yang disusun dan memuat secara lengkap penjelasan, penalaran, dan argumen, sehingga sangat cocok untuk bahan pembelajaran dan pendidikan teori akuntansi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih